Halo kawan-kawan ARJ, saya Yoga. Hari ini saya jadi host. Kali ini kita punya narasumber yang spesial karena biasanya beliau mewawancara, tapi hari ini beliau yang kita wawancara. Pagi Kang Eka. Halo, pagi Kang Yoga. Apa kabar nih? Kabar baik Kang Yoga, cuma nih cuacanya kurang bagus, kayaknya nih hujan. Kali ini Kang Yoga saya ajak bekerja bareng ya sama saya Kang ya. Ini beneran mobile office nih ya. Mobile office betul. Office-nya Ini kantor jalan-jalan saya. ya. Ya beginilah nasib kuli Kang. Iya. Nah ini lagi ngapain nih? Ini lagi kerja Kang. Kerja saya ya gini, nyetirin truk, nyetirin trailer ya. Oh, nyetirin trailer. Ini sampai antar kota gitu nggak ya? Iya antar kota sih, jadi nggak sampai antar negara ya. Cuman dari kota A ke kota B, pagi kerja, sore udah pulang. Nggak sampai nginep-nginep, nggak jauh-jauh. Wah enak ya, berarti tiap hari bisa ketemu keluarga gitu. Betul. Ya. Keluarga. Kalau boleh tahu nganterin apa nih Kang barangnya? Ini nganterin bumper mobil ya, buat mobil tertentu nih yang terkenal di daerah kota saya. Nggak boleh nyebutin merek ya. Oh, oke. Tapi kotanya di Wolfsburg. Wolfsburg ya. Okay. Jadi nganterin masukin bumper mobil. Jadi kawan-kawan yang penasaran silakan cari tahu di Wolfsburg ada pabrik mobil apa ya yang Iya, benar. terkenal di Jerman. Kang Eka, saya mau sedikit nanya tentang perjalanan dulu ya. Pengalaman lah. Pertama kali ke Jerman itu apa gitu, kalau boleh diceritakan dulu pertama kali ke sini itu lewat jalur apa kalau boleh? Kalau saya sih lewat jalur kawin campur ya Kang. Dulu saya kerja di kapal pesiar, kenal sama istri orang Jerman, pacaran, akhirnya nikah ya. Punyalah kesempatan ke Jerman melalui kawin campur. Dulu saya datang tahun 2006 ke Jerman. Dari 2006 sampai 2007 Ya. belajar bahasa, 2007 balik lagi, kerja lagi ke kapal pesiar lagi sampai 2009 dan akhirnya 2010 punya anak, 2011 menetap di Jerman sampai sekarang. Nah dulu waktu pertama kali di Jerman itu nggak langsung kerja di Jerman ya, tapi harus belajar bahasa dulu ya? Oh iya, dulu nggak tahu ya peraturan sekarang, tahun 2006 itu dulu kalau menikah dengan orang Jerman kita harus belajar bahasa Jerman dulu, entah itu di Indonesia atau di Jerman. Kebetulan saya di Jerman belajarnya. Jadi ketika ke Jerman saya dapat visa cuma 3 bulan. Untuk memperpanjang visa sebagai surat izin tinggal harus dengan ijazah atau bukti bahwa saya ngikutin sekolah bahasa. Setelah sekolah bahasa kelar, waktu itu saya ngambil sampai B2. Setelah B1 saya dapat surat izin tinggal menetap selama 1 tahun. B2 dapat, dan setelah 2 tahun baru mendapatkan surat izin tinggal menetap tetap, istilahnya kalau di negara lain itu permanent resident. Permanent resident tak terbatas PR gitu. ya. PR. Dengan segala hak warga negara seperti kesetaraan dalam melamar kerja itu sudah dapat ya ketika sudah memiliki PR itu. Betul. Jadi sebetulnya kita sama kayak warga negara Jerman. Yang tidak sama itu cuman hak memilih aja, hak memilih politiknya. Kalau misalnya statusnya kayak saya ya, nggak berpendidikan tinggi, kan beda ya. Kalau misalnya orang yang berpendidikan tinggi, punya tenaga ahli, mereka dengan bahasa Inggris pun cukup. Tapi kalau dengan pendidikan seperti saya tamatan perhotelan, cuman di Jerman ini nggak ada yang namanya diploma 3. Jadi ANRK-nya di sini sama dengan lulusan Ausbildung Hotel Fachmann gitulah. Nah, untuk bekerja itu ya, untuk level-level kayak gitu bahasa itu sangat penting. Beda dengan orang yang lulusan S2, S3 yang punya memang kualifikasi tinggi, mereka biasanya punya kartu biru ya, sebutnya blau kartu ya, biasanya lebih gampang untuk cari kerja ya, tentunya sesuai dengan jurusan mereka. Ya dianggap mereka tenaga ahli gitu. Nah Kang Eka, saya boleh sedikit menggali nih. Boleh. Pekerjaan pertama dulu. Bentar, kita nyebrang dulu. Ya nggak apa-apa, sambil ngobrol aja nggak apa-apa. Pekerjaan pertama dulu apa Kang Eka? Dan pekerjaan pertama di Jerman maksudnya? Iya, di Jerman. Dulu saya pegang catering.
Catering di perusahaan mobil juga, cuman saya yang pegang cateringnya. Terus abis catering itu karena penghasilannya dulu diploma saya belum anerkan tuh apa namanya? Anerkan penyetaraan mungkin ya? Penyetaraan di Jerman, jadi gajinya UMR. Nah, karena saya basic saya dari pelayaran, akhirnya saya mencoba melamar ke kilang minyak. Kilang minyak. Ada sempat saya kerja di kilang minyak di Nordsee, lumayan. Cuman ya itu dia, karena kalau di kilang minyak itu kerjanya 2 minggu kerja, 2 minggu libur. Saya memang ke Jerman itu tujuannya untuk keluarga, bukan buat ninggalin keluarga. Jadi saya cuman sempat kerja 2 tahun kalau nggak salah. Habis itu baru ke hotel, salah satu hotel bintang 5 di Wolfsburg. Ijazah perhotelan saya sudah disetarakan di sini, jadi gajinya lumayan tambah naik. Sertifikat ya yang disetarakan dengan penyetaraan di Jerman, maka gajinya itu kita bilang UMR. Betul. Nah, tapi kok dulu bisa keterima gitu? Itu kenapa? Padahal kan Kang Eka tidak bisa menunjukkan secara resmi gitu ya istilahnya bahwa Kang Eka punya kemampuan di bidang gastronomi. Itu kok bisa gitu? Mereka melihat pengalaman ya, karena kan saya pengalaman di kapal pesiar sama perhotelan dulu waktu kuliah itu udah lebih dari 15 tahun. Jadi mereka melihat pengalaman itu, tapi peraturan sini itu kalau orang yang tidak kualifikasi itu jarang-jarang perusahaan yang mau ngasih gaji di atas UMR, karena aturannya memang seperti itu. Bisa juga perusahaan ngasih gaji lebih. Berarti di Jerman ini sangat penting sekali yang namanya sertifikasi ya. Betul. Kita punya sertifikat kualifikasi yang yang dokumen yang legal formal itu sangat penting ya. Betul. Nah, terus setelah itu pindah ke kilang minyak, dan di kilang minyak tadi disebutkan lebih diakui lah ya. Itu kenapa? Saat itu apakah sudah punya sertifikat atau yang disetarakan atau bagaimana? Apakah itu perusahaan internasional atau perusahaan Jerman? Kalau perusahaan di perairan internasional kan itu yang berlaku kan bukan peraturan Jerman. Jadi dia peraturan internasional. Jadi ijazah saya yang dulu saya punya dari dari Indonesia dulu. Dari Indonesia, dan juga ijazah sertifikat dari kapal pelayaran, kapal pesiar, dia masih bisa berlaku gitu loh. Iya. Menarik sekali. Tapi di kilang minyak itu apakah bidangnya masih sama Masih sama. Dulu saya Kempos. Kempos tuh dia kalau di hotel tuh kayak hotel manager lah. Atau enggak kalau kayak F&B manager, karena di sana tuh orang yang kerja di kilangnya itu kan dia harus tidur di sana, harus makan di sana. Jadi saya memfasilitasi atau mengurus akomodasi tempat orang yang bekerja di kilang minyak itu. Dari mulai kamar tidurnya, cabin ya kalau di daerah pelautan tuh, cabinnya, dapurnya, menu makanannya, belanjaannya, segala macamnya itu dulu saya ngurus. Nah, kemudian apa sih yang membuat Kang Eka ingin pindah lagi dari perusahaan kilang minyak itu yang sebetulnya kan kalau tempat kerjanya sudah enak, terus Kang Eka juga punya, kita bisa bilang punya posisi yang menarik ya, karena di situ Kang Eka sebagai manajer ya, kita bisa bilang begitu. Apa yang membuat ingin pindah? Tujuan saya ke Jerman itu dulu satu, yaitu keluarga. Menjamin keluarga, dengan artian keluarga itu saya harus ada di keluarga. Dulu kan waktu di pelayaran kan setiap waktu kerja itu saya ninggalin keluarga. Nah sekarang saya punya anak, datang ke Jerman itu memang untuk keluarga gitu. Kenapa saya harus masih kerja ninggalin keluarga? Nggak usah ke Jerman kalau begitu. Tinggal aja di Indonesia. Jadi alasan saya mencari kerjaan yang lain itu ingin normal lah. Alasan normal tuh jadi pagi kerja, anak-anak sekolah, pulang kerja, saya masih bisa waktu masakin buat mereka, bisa bantuin mereka membuat PR, weekend jalan-jalan. Jadi kualitas hidupnya dengan keluarga lebih terjamin gitu kalau kayak gini gitu. Lebih memang family time-nya lebih banyak juga ya. Uang buat saya sementara ini uang bukan segalanya ya. Di kilang minyak itu beneran tempat penghasil uang yang banyak, cuman
quality time sama keluarga akhirnya berkurang gitu. Sedangkan Iya. anak-anak saya masih balita atau masih balita, kecil waktu iya. itu, jadi saya pengen meluangkan waktu dengan anak-anak saya gitu. Oke, sebentar nih, saya mau tanya nih. Kan sekarang kerjanya sudah, waktu di Ritz Carlton kan sudah pindah ke dekat keluarga ya tempatnya ya. Terus gaji juga sudah mulai dinaikkan karena sudah melakukan sertifikasi tadi itu ya. Nah, tapi kok kenapa masih pengen pindah lagi? Nah, di hotel itu kan kerjanya Senin sampai Senin. Istilahnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Terus jadwalnya ya pagi, siang, malam, 24 jam kan. Nah, jadi ada jadwal-jadwal kerja tertentu di mana saya weekend harus kerja, di mana waktu liburan saya harus kerja, di mana anak waktu liburan saya harus kerja. Nah, dari situ sambil mencari perusahaan yang lain yang cocok timingnya dengan apa namanya buat quality time sama keluarga, ya lambat laun akhirnya nyari. Gitu. Nyari lagi setelah itu dapat di mana tuh kira-kira? Setelah itu saya buka catering, buka kantin. Kantin ya. Buka kantin di sekolahan anak-anak Jerman. Jadi sekolah namanya Berufsschule. Jadi kalau itu tuh di Indonesia tuh kayak STM lah, SMK. Sekolah kalau di kejuruan. Indonesia Jadi kayak orang yang mau STM, kalau mau kerja sekolah kejuruan di situ Berufsschule namanya. Saya buka kantin kerjasama dengan investor, membuka konsep makanan Asia ya, makanan Asia yang fresh, jadi semua makanannya dimasak fresh. Kalau kantin di sini kan umumnya makanannya udah pada jadi, tinggal ngangetin doang gitu. Oh iya, orang sini kan makanannya kayak roti atau spaghetti yang tinggal masak ulang gitu ya. Iya, betul. Iya, Nah, kalau iya, ini iya. betul-betul fresh, dan itu yang pertama di Jerman. Terus ya mungkin yang namanya investor pengen kembali modal banyak kali ya. Jadi ya, pengen mereka untung memotong ya. namanya pekerjaan, budgeting buat pekerja itu dipotong sampai akhirnya saya punya pekerja cuma 1 orang. Jadi dalam satu kantin itu kita cuma 2 orang. Oh, jadi workload yang harusnya dihandle oleh 8 orang dibikin jadi 2 orang. Saya akhirnya kan kewalahan sendiri kan. Masak order barang ngurus keuangan ngatur menu sendirian, melayani juga Jadi akhirnya udah deh, waktu habis, jadi kerja tuh pagi sampai malam tuh terus aja gitu, gaji tetap males kan. Akhirnya ya udahlah, akhirnya ya saya minta berhenti dan pindah. Nah, setelah berhenti itu pindah kemana lagi tuh? Saya berusaha pindah jalur ya, dari hoteleri atau gastronomi ke ya transportasi logistik ini. Jadi tapi sorry saya potong. Kayaknya kan memangnya punya requirement atau punya kompetensi atau punya SIM lah ya kalau di transportasi kan. Apakah Ngeka punya waktu itu? Belum. Jadi saya dulu masih punya SIM mobil. Cuman karena saya minta ganti kualifikasi, saya minta ke instansi ketenagakerjaan di Jerman, saya minta ganti kualifikasi untuk jadi supir truk. Ya memang nggak mudah sih ya, karena saya udah punya kualifikasi di Jerman tuh. Kalau punya kualifikasi pengen ganti kualifikasi boleh, cuman harus biaya sendiri. Nah waktu itu saya pengen dibiayain sama ketenagakerjaan di Jerman. Terus mereka suruh bilang ya udah cari aja perusahaan yang mau hire. Kan aneh ya, suruh ngelamar jadi supir truk tapi nggak punya SIM. Nggak punya SIM. Tapi ya saya coba, akhirnya keterima di 2 perusahaan. Nah, yang sorry saya potong lagi. Yang menurut saya aneh adalah ya perusahaannya gitu loh. Nah, ya mungkin karena kenapa dia menerima orang yang belum punya kompetensi kualifikasi gitu. Betul. Kenapa saya pilih jadi supir truk itu? Karena supir truk itu memang banyak dicari di sini tuh. Gitu. Jadi saya pengen ganti kualifikasi, pendidikannya yang cepat, karena kan di sini nggak bisa cuma bikin SIM truk aja ya. SIM truk itu harus sekolah. Harus sekolah gitu. Jadi bukan hanya bikin SIM aja, bukan. Jadi harus sekolah, harus tahu semua tentang logistik.
Nah, sekolahnya itu kan pendek waktu itu karena saya sudah punya kualifikasi, jadi sekolahnya pendek. Biasanya rata-rata mereka untuk Berufskraftfahrer itu 3 tahun. 3 tahun. Pendidikannya. Sama Kalau kayak saya, ini dong, ya, sama kayak Ausbildung. Ausbildung. Emang biasa. Ausbildung itu dia. Oh, iya. Jadi 9 bulan saya 9 ikut bulan kursus sekolah, lulus ya langsung dapat pekerjaan gitu loh. Dan itu pun karena instansi ketenagakerjaan di Jerman yang nyuruh saya ngelamar ke situ, kalau ada perusahaan yang nerima, saya bakal dibiayain untuk sekolahnya gitu. Oh, karena sudah ada yang mau menerima itu, Betul. maka dari instansi pekerjaan itu apa istilahnya bahasa Jermannya? Job center. Job center ya atau Bundesagentur für Arbeit ya. Arbeit, betul. Jadi dibiayai sama itu ya. Betul. Akhirnya saya punya dua kualifikasi sekarang. Berufskraftfahrer sama Hotelfachman. Dan yang dipilih sekarang adalah karena bisa tiap hari pulang gitu ya. Betul, kerjanya hari Senin sampai Jumat. Ini perusahaan yang saya kerja ya. Iya. Hari Senin sampai Jumat kerjanya dari jam 6 sampai jam 2 siang. Udah, Sabtu Minggu libur. Iya. Dan mungkin karena nggak ada pungli juga di jalan kali ya. Pungli mah di sini nggak ada. Aman lah, enak lah. Sebetulnya kalau saya seneng ya, maksudnya di perusahaan yang saya sekarang kerja, truknya udah high tech ya. Ini kebetulan saya bawa Mercy yang paling baru, jadi semua udah kayak otonom gitu loh. Itu udah nggak usah ngapa-ngapain, semuanya otomatis. Jadi lebih nyaman kerjanya gitu loh. Ketika naikin atau loading atau turunin barang, ya saya tinggal buka kontainernya aja tuh. Ada orang yang masukin yang beresin. Saya nggak perlu ngapa-ngapain gitu. Jadi tugas saya cuma nyetir aja. Jadi enak banget gitu. Duit gaji lumayan gede, kerjaannya cuma nyetir doang. Ya mungkin resiko di jalan ya mungkin yang nggak terhitung. Cuman di Jerman di jalan ya sampai saat ini alhamdulillah aman-aman aja. Kalau misalkan ada apa-apa di jalan nih, kayak misalkan ban bocor atau misalkan ada misalkan pokoknya error mobil gitu, itu harus bisa benerin sendiri atau gimana? Nah di Jerman itu kita sebagai supir nggak perlu ribet-ribet, tinggal telepon aja bengkel. Nanti kalau misalnya ada ban bocor atau mogok atau apalah, tinggal telepon bengkel, kita nggak usah ngapa-ngapain. Oke, Kang Eka, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih. Sama-sama, Kang Yoga. Ya, terima kasih juga saya udah dikasih tumpangan ini ya. Karena biasanya kan kalau truk angkut barang begini kan dilarang menumpang ya tulisannya kan. Betul. Emang betul banget sih sebetulnya dilarang menumpang di sini tuh karena ada hubungannya dengan asuransi. Karena saya di sini lagi bekerja, kalau terjadi apa-apa kecelakaan, perusahaan yang cover. Kalau misalnya kayak sekarang Kang Yoga, amit-amit ya, kita sekarang kecelakaan terjadi sesuatu sama Kang Yoga, ya Kang Yoga nggak di cover asuransi gitu. Iya. Dan saya bakalan kena bayar asuransi karena saya yang bawa Kang Yoga, yang membolehkan Kang Yoga masuk gitu. Iya. Pemirsa RJ, begitulah interview saya dengan salah satu pentolan atau pendiri RJ ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam rantau.